Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini, seyogianya kita membahas kitab Sahih Muslim. Tapi karena tentunya kita dalam 3 hari ke depan akan berjumpa dengan Idul Adha, dan sekarang kita berada di malam tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang tentunya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha aw fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT, atau tidak ada hari yang amalan itu lebih disukai oleh Allah SWT kecuali amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya bahwasanya termasuk amalan tersebut lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, iya, kecuali satu macam jihad, yaitu seorang yang dia keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Maka tentunya ini menunjukkan keistimewaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka seluruh amalan atau amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada berjihad di jalan Allah SWT. Ini merupakan suatu keutamaan yang sangat besar, yang hendaknya kita tidak meninggalkannya begitu saja. Maka dianjurkan kita memperbanyak amal saleh, baik itu berpuasa ataupun bersedekah ataupun bertakbir mulai dari 10 Zulhijjah, mulai dari 1 Zulhijjah, yaitu takbir mutlak, di mana kita bertakbir di mana saja kita berada. Kemudian nanti ada takbir muqayyad setiap dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai ayyamut tasyrik. Kemudian salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah yaitu berkorban. Dan ini yang mungkin pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT, disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, dan Rasulullah SAW senantiasa berkurban di Madinah. Selama beliau hidup di Madinah, maka beliau senantiasa berkurban. Allah SWT mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita mendirikan salat dan berkorban. Maka ini menunjukkan keutamaan dari ibadah kurban. Maka disebutkan
Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT pada hari 10 Zulhijjah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban adalah ibadah kepada Allah SWT. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama itu lebih mulia, lebih utama daripada seorang bersedekah dengan harga hewan kurban itu sendiri atau nilainya. Maka lebih utama dia menyembelih hewan kurban. Maka di sini kita mau sedikit membaca yang berkaitan dengan, tentunya banyak tulisan para ulama atau di dalam kitab-kitab fikih disebutkan tentunya tentang kurban, tentunya cukup banyak, panjang lebar, dan pada malam hari ini kita akan sedikit membaca hal yang ringkas. Di sini judulnya Masail Muhimmah wa Mukhtasarah fil Udhiyah, yaitu 10 asyar Masail Muhimmah wa Mukhtasarah fil Udhiyah, yaitu 10 perkara yang penting dan ringkas yang berkaitan dengan udhiyah atau kurban, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullah ta'ala. Yang pertama, ini ada 10 persoalan yang perlu kita perhatikan dalam masalah kurban. Yang pertama, al-hudiyah wa hukmuha, yaitu kurban dan hukumnya. Apa hukum berkurban? Atau sebelumnya kita harus mengetahui apa itu udhiyah, apa itu kurban. Itu disebutkan maknanya adalah ma yudhbah min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil taqarruban ila Allah Ta'ala. Bahwasanya udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih dari hewan ternak pada hari raya Idul Adha yang disebabkan adanya Id, hari raya, sebagai ibadah kepada Allah SWT atau untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari pengertian ini bisa kita lihat bahwasanya yang dikatakan kurban adalah seorang menyembelih bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya hewan ternak. Yang mana hewan ternak itu hanya 3 macam, yaitu unta, kemudian sapi, dan kemudian kambing. Unta, kemudian sapi, atau yang semisal dengan sapi, termasuk dalamnya adalah kerbau, kemudian kambing, baik kambing ataupun domba, maka itu masuk dalam bahimatul an'am. Selain itu, maka itu tidak dikategorikan dalam bahimatul an'am. Jadi orang berkorban hanya dengan 3 macam ini. Ini yang perlu dipahami. Adapun yang lainnya tidak. Walaupun itu harganya lebih mahal daripada 3 macam hewan ini. Karena ini adalah ibadah yang sudah ditentukan dalam syariat. Allah SWT dan Rasulnya sudah menentukan jenis hewan yang akan disembelih pada hari Idul Adha, maka kita harus mengikutinya. Tidak kita menukarnya atau menggantinya dengan yang lain, walaupun itu lebih berharga atau lebih bernilai, lebih mahal. Bukan itu yang dilihat, tapi apa yang disyariatkan atau apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian bahwasanya hewan kurban itu disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Dan juga tentunya disebutkan juga nanti dalam hadis Nabi bahwasanya juga dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban di ayyam tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian kenapa kita berkurban? Ini juga hal yang sangat penting yang perlu kita selalu ingat, yaitu taqarruban ila Allah. Bahwasanya seorang berkurban, menyembelih hewan kurban itu berharap sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dia menyembelih hewan kurban sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ikhlas kepada Allah, tidak ada niat yang lain. Dengan itulah itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kemudian hukum berkurban
Di sini disebutkan bahwasanya sepakat seluruh kaum muslimin dan para ulama bahwasanya berkorban itu disyariatkan. Hewan korban berkorban itu disyariatkan. Tapi jumhur para ulama, adapun hukumnya, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana Nabi SAW, ya, dalil jumhur para ulama adalah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhha aw yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat hilal Zulhijjah, yaitu bulannya Zulhijjah, bulan sabit, awal bulan dari bulan Zulhijjah, maka kemudian seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini jumhur para ulama mengatakan bahwasanya ketika Nabi mengatakan arada, yaitu ingin, berarti itu tidaklah diwajibkan karena seorang ketika dia memiliki keinginan. Ini menurut jumhur para ulama. Walaupun sebagian para ulama lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Berdalil dengan ayat yang kita bacakan tadi, Allah SWT mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkorban. Maka itu adalah perintah, dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqrabanna musallana. Siapa yang dia memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya berkorban itu adalah wajib. Tapi ya dalam hal ini ya kita mengetahui hal ini ya, bahwasanya ya para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Tapi tentunya siapa yang dia memiliki kelapangan harta, diberikan oleh Allah SWT kelebihan rezeki, maka hendaknya dia tidak meninggalkan berkorban. Karena Nabi SAW disebutkan 10 tahun tinggal di Madinah, maka 10 kali Nabi berkorban. Setiap tahun Nabi berkorban. Maka seorang ketika dia memiliki kelapangan harta, hendaknya dia berkorban. Walaupun di sini ya para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Kemudian hal yang kedua, poin yang kedua, yaitu syarat ya, seseorang berkorban. Syarat berkorban. Yang pertama adalah bahwasanya hewan yang dikorbankan itu adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak yang tiga macam tadi yang kita sebutkan, yaitu unta, sapi dan kambing. Maka tidak sah yang lain selain dari tiga macam ini. Kemudian yang kedua, hendaknya hewan yang dikorbankan itu juga telah memenuhi syarat dari sisi umur, di mana unta disyaratkan umurnya minimal 5 tahun, sedangkan sapi minimal 2 tahun dan kambing minimal 1 tahun. Dan sebagian ulama mengatakan kambing itu 1 tahun, dan boleh kalau dia domba itu 6 bulan. Tapi yang utama adalah kalau dia sudah berumur 1 tahun ya. Tapi boleh ya kalau itu domba. Kemudian yang ketiga, hendaknya hewan yang dikorbankan itu selamat dari cacat, yang nanti akan disebutkan apa saja cacat yang tidak dibolehkan. Kemudian juga berkorban itu pada waktunya. Kapan berkorban itu? Setelah selesai salat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik. Itu syarat. Kemudian poin yang ketiga, bahwasanya berkorban itu dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang,
dan boleh 7 orang dalam hal ketika seorang menyembelih sapi atau unta. Maka seorang ketika dia ingin menyembelih kambing, maka itu 1 orang. Nanti akan kita jelaskan 1 orang maksudnya bagaimana. Secara umum seorang yang menyembelih kambing maka itu atas nama 1 orang. Kemudian adapun unta dan sapi itu 7 orang. Dan itu disebutkan dari dalam hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kana rajul fi ahdi Nabi SAW yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Yaitu Nabi disebutkan oleh hadis Abu Ayyub atau Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang itu berkurban, menyembelih seekor kambing atas nama dia dan untuk keluarganya. Mereka makan dari hewan korban tersebut. Kemudian juga hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqara an sab'atin. Jabir mengatakan bahwasanya kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, itu kami menyembelih sapi, menyembelih unta 7 orang, dari 7 orang, dan juga sapi dari 7 orang. Kemudian yang keempat adalah yang berkaitan dengan bersyarikat dalam berkorban. Bersyarikatnya bersama-sama dalam berkorban. Bersama-sama ini atau bersyarikat di sini memiliki 2 pemahaman atau 2 pengertian yang perlu kita pahami. Bahwasanya seseorang, yang pertama adalah bolehnya bersama berserikat dalam hal pahala. Artinya apa? Seorang yang tadi disebutkan yang dia berkorban dengan 1 ekor kambing, dia boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Itu namanya berserikat dalam hal pahala bersama-sama. Yang disembelih cuma 1 ekor tapi diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Dan itu adalah suatu hal yang dilakukan di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana dalam hadis Abu Ayyub tadi disebutkan bahwasanya di zaman Nabi, seorang ketika dia menyembelih seekor kambing, dia meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Itu dibolehkan, yaitu bersekutu, berserikat dalam hal pahala. Yang kedua, berserikat atau bersekutu dalam hal kepemilikan. Maka dalam hal ini, kalau itu kambing maka tidak dibolehkan dimiliki oleh 2 orang atau lebih dari 1. Kambing itu harus yang memilikinya 1 orang. Tapi pahala boleh dia meniatkan untuk keluarganya. Adapun sapi maka kepemilikannya boleh 7 orang. Ini namanya berserikat dalam kepemilikan. Maka maksimal sapi adalah 7 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Atau kambing itu kepemilikannya cuma 1 orang, maka tidak boleh dia urunan. Yuk kita urunan, misalnya kambing sekarang harga 2,5 juta. Yuk kita urunan 500 5 orang. Itu tidak kurban namanya. Itu namanya serikat dalam kepemilikan. Itu tidak kurban. Yang berkorban adalah dia membeli sendiri, dia sendiri. Tapi boleh pahalanya dia
berserikat dengan keluarganya. Begitu juga sapi, kepemilikannya hanya 7 orang. Tidak boleh urunan. Sapi sekarang 15 juta, ya sudah kita 15 orang 1 juta 1 juta. Itu bukan kurban namanya. Itu namanya kepemilikan yang banyak. Maka hanya boleh 7 orang kepemilikan itu. Dalam hal sapi, itu yang disebut kurban. Kalau lebih dari itu maka itu tuh bukan disebut kurban, bukan ibadah kurban. Kemudian poin yang kelima adalah aib yang menjadi syarat bagi hewan kurban itu untuk tidak ada pada dirinya. Maksudnya aib apa saja yang tidak sah yang ada pada hewan kurban. Kalau ada pada hewan kurban maka aib tersebut mengakibatkan kurbannya tidak sah. Ada 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan dengan jelas, arba'un la tujzi fil adahi al-awra al-bayyin awruha wal marid al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin dhal'uha wal kasira allati la tunqa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan, yaitu hadis dari Bara' bin Azib di mana Rasulullah SAW mengatakan ada 4 hal yang kalau seandainya 4 hal ini ada pada hewan kurban maka tidak sah berkorbannya. 4 aib atau cacat yang kalau ada salah satu dari cacat ini, dari salah satu dari 4 cacat ini, maka dia tidak sah berkorbannya. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan al-awra al-bayyin awruha, yaitu awra artinya matanya cacat. Mungkin hilang satu, picak satu atau buta dan semuanya satu matanya. Kalau satu saja enggak sah, apalagi 2. Ini awra itu artinya satu yang rusak, apalagi 2. Itu yang pertama. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha, yaitu yang sakit, yang jelas sakitnya, sakit. Kambing ini sakit, jelas sakitnya, nampak oleh kasat mata kita. Maka itu tidak dibolehkan. Yang ketiga, al-arja al-bayyin dhal'uha, yaitu kambing yang kakinya pincang, yang jelas nampak pincang jalannya, salah satu kakinya, atau apalagi kalau 2. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-kasira allati la tunqi. Maka dalam riwayat lain al-hazilah, al-kasira al-hazilah, artinya yang kurus, yang tidak punya sumsum, artinya yang kurus, yang dagingnya itu tidak ada. Maka kalau itu ada ya, salah satu dari 4 cacat ini, maka kurbannya tidak sah. Ini adalah cacat yang harus dijauhi. Dan ini sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Adapun cacat yang lebih parah dari itu tentunya juga enggak. Tapi ada cacat yang tidak separah itu, misalnya tanduknya patah misalnya, atau telinganya sompen sedikit dan sebagainya, atau apalah. Maka itu disebutkan oleh para ulama dimakruhkan untuk dikurbankan, dan tentunya akan mengurangi pahala daripada pahala orang yang berkorban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkorban itu dengan kambing atau hewan kurban yang bagus. Sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Anas mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqraini." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor domba, amlahaini yang bagus, yang hitam dan ada putihnya, ada belangnya.
Aqra ini yang dua tanduknya memiliki dua tanduk yang sempurna. Maka semakin bagus hewan kurbannya tentunya itu lebih utama dan semakin besar pahalanya. Kemudian poin yang keenam, apa yang dibaca ketika menyembelih? Maka diwajibkan membaca bismillah dan bertakbir, hukumnya sunnah. Bismillah hukumnya wajib. Ketika orang menyembelih maka dia baca bismillah. Ditambahkan wallahu akbar, bacaan Allahu akbar hukumnya sunnah. Tapi yang wajib adalah membaca bismillah. Disebutkan juga dalam hadis Anas tadi bahwasanya Nabi SAW menyembelih hewan kurban dua ekor domba yang belang yang memiliki dua tanduk, yang beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Wasamma wa kabbar, Nabi SAW membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, yaitu dan beliau meletakkan salah satu kaki beliau di leher hewan kurban tersebut. Maka ini yang wajib dibaca. Dia baca bismillah, kemudian dianjurkan membaca Allahu akbar. Kemudian juga boleh seorang membaca doa. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah membaca doa dengan mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Boleh juga dalam riwayat yang lain disebut Allahumma hadza laka wa minka dan seterusnya. Atau Allahumma taqabbal hadza li wa an ahli baiti dan seterusnya. Atau kalau orang tidak bisa bahasa Arab, dia katakan ya Allah, terimalah ini kurban ini atas namaku dan keluarga. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban, poin yang ketujuh adalah waktu kapan seorang menyembelih hewan kurban, itu setelah selesai sholat Id, Idul Adha di Yaumun Nahar, yaitu di hari Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan man dzabaha qabla shalah falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maksudnya sebelum salat Idul Adha, maka hendaknya dia menggantinya, mengganti sembelihannya tersebut dengan hewan yang lainnya. Dan itu terus sampai waktunya, sampai hari tasyrik yang yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian poin yang ke-8, apakah boleh memberikan apakah boleh memberi upah kepada orang yang memotong hewan kurban atau tukang jagal itu dari hewan kurban itu sendiri? Maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi melarang memberikan upah bagi tukang jagal atau yang menyembelih hewan kurban itu dari hewan kurban itu kalau itu sebagai upah. Tapi kalau itu sebagai sedekah atau hadiah maka itu dibolehkan. Kalau itu sebagai hadiah ataupun sedekah maka itu dibolehkan. Kemudian poin yang ke-9, apakah disyariatkan berkorban atas nama atau untuk orang yang sudah meninggal? Perlu diketahui di sini bahwasanya hukum asal berkorban itu adalah orang yang hidup. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tapi
Sebagian para ulama membolehkan jika dia meniatkan itu secara mengikut, artinya seorang misalnya dia menyembelih seekor hewan kurban, kemudian dia mengatakan atau berniat, ya Allah terimalah ini hewan kurban ini dariku dan keluargaku yang hidup dan yang sudah meninggal. Jadi mengikut orang yang sudah meninggal. Terimalah hewan kurban ini dariku dan keluargaku yang masih hidup dan juga keluargaku yang sudah meninggal. Makanya di sini disebutkan ya 3 bentuk ya ketika seseorang, ini disebutkan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya ketika seorang berkorban yang disepakati oleh para ulama pertama adalah ya kalau seandainya dia berkorban untuk orang yang hidup, semua ulama sepakat boleh. Ketika dia meniatkan itu, ini hewan kurban untuk saya dan keluarga saya yang masih hidup. Maka dalam hal ini seluruh para ulama sepakat bahwasanya pahalanya sampai. Yang kedua, kalau dia meniatkan untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal juga sekalian, maka ya sebagian para ulama terutama dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan boleh juga. Jadi yang pertama untuk orang yang hidup saja sepakat seluruh para ulama. Kemudian untuk orang yang hidup dan orang yang meninggal diikutkan, maka juga dibolehkan. Kemudian yang ketiga, hanya untuk orang yang meninggal saja. Ya, seorang membelikan dia kambing ini, saya belikan kambing saya sembelih ini untuk bapak saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal, datuk saya yang sudah meninggal. Maka dalam hal ini sebagian para ulama, ya terutama dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan itu sama dengan sedekah, artinya pahalanya sampai. Menurut ya para ulama, ya sebagian para ulama terutama dalam mazhab Imam Ahmad di mana mereka mengkiaskannya dengan sedekah atas nama mayat atau untuk si mayit, maka pahalanya sampai. Sebagian lagi mengatakan tidak sampai. Sebagian lagi mengatakan tidak sampai. Kemudian kalau seandainya dia meniatkan untuk mayat itu karena dia mayat itu berwasiat sebelum meninggal, orang itu berwasiat, kalau aku meninggal nanti aku belum sempat berkorban ini. Kalau aku meninggal aku belum sempat berkorban, tolong berkorban atas namaku. Maka mayoritas para ulama mengatakan itu boleh dan pahalanya sampai. Kalau itu adalah wasiat dari keluarga yang sudah meninggal. Misalnya orang tua kita atau datuk kita yang sudah meninggal, misalnya sebelum dia meninggal berwasiat, aku nanti kalau belum sempat aku berkorban, tolong aku, kalau aku sudah meninggal tolong berkorban atas nama aku. Maka itu menurut mayoritas para ulama itu ya sampai kalau itu adalah wasiat. Kemudian maka dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah perkara yang berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Yang mana kalau kita lihat, apakah Rasulullah SAW, para sahabat itu mereka ada meniatkan secara khusus untuk orang yang meninggal saja? Para ulama menjelaskan enggak ada. Misalnya Rasul meniatkan ini kurban untuk istriku Khadijah, enggak ada, atau pamanku Hamzah yang sudah meninggal. Yang meninggal di apa? Khadijah meninggal di Mekah. Tidak ada. Makanya
Di sini sebagian para ulama mengatakan tidak sampai pahalanya. Tapi sebagian lagi mengatakan, ya madzhab Imam Ahmad mengatakan sampai. Ya, mengatakan sampai dan mereka mengkiaskannya dengan sedekah. Tapi tentunya yang paling utama adalah bagaimana seorang ketika dia, kalau dia mau pun meniatkan untuk orang meninggal, dia meniatkan untuk dirinya juga. Jadi dia meniatkan ini untuk saya dan keluarga saya yang masih hidup dan yang meninggal. Itu lebih ringan daripada dia meniatkan secara khusus untuk yang meninggal. Walaupun tadi kita sebutkan memang sebagian ulama membolehkan. Tapi ini semua ya, terlepas dari ini semua, ya ini menunjukkan bahwasanya ya perkara yang berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah siapa yang ingin dia berkorban, maka hendaknya dia tidak mencukur rambut dan kukunya atau bulu yang ada di badannya sampai hewan kurbannya disembelih. Sebagaimana tadi kita sebutkan hadis di awal, hadis Ummu Salamah, Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Wa fi riwayatin fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Jika kalian melihat bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara Anda ingin berkorban, maka hendaknya dia memegang, maksudnya menahan dari rambutnya dan kukunya. Artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat yang lain juga dia tidak boleh memotong rambutnya dan basyarahu, artinya bulu yang ada di badannya, syai'an, sedikit pun. Maka ini adalah larangan dari Nabi SAW. Artinya apa? Seorang tidak boleh secara sengaja. Dia sudah berniat berkorban, kemudian sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, kemudian dia tidak boleh secara sengaja mencukur rambut atau motong kukunya. Berarti dia harus, kalau ingin motong kuku, sebelum itu, kalau dia sengaja. Tapi kalau dia tidak tahu, lain lagi. Atau dia belum tahu ini tanggal 1, maka tentunya itu dimaafkan. Tapi ini sekarang dia udah tahu, nah kemudian dia sengaja, maka tentunya di sini para ulama menjelaskan korbannya tetap sah, tapi berkurang nilainya. Sebagian ulama mengatakan, apa hukumnya memotong kuku atau mencukur rambut ini? Sebagian ulama mengatakan haram, nggak boleh. Sebagian lagi mengatakan makruh. Tapi mereka semua sepakat bahwasanya walaupun mereka melakukan itu, baik yang mengatakan haram ataupun makruh, korbannya tetap sah. Tapi kalau yang mengatakan haram berarti apa? Dia berdosa. Yang mengatakan makruh berarti ya berkurang pahalanya. Maka dalam hal ini adalah larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Terlepas dari hukumnya antara haram ataupun makruh, maka seyogianya orang yang dia ingin berkorban tidak mencukur rambut atau kukunya dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, kata para ulama, supaya kita merasakan seperti orang yang sedang berihram. Ya, kita yang tidak berangkat ibadah haji tahun ini misalnya, saudara kita yang berihram, ketika seorang sudah memakai pakaian ihram, dia tidak boleh mencukur rambut, memotong kukunya atau bulu yang ada di badannya sampai dia tahallul pada tanggal 10 Zulhijjah. Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka hikmahnya itu, kita yang tidak ikut haji tapi kita berkorban. Kita sama-sama beribadah. Mereka beribadah di Mekah, kita berada di tempat kita, di kampung kita. Yang larangannya sama. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di mana kita sama-sama merasakannya atau sama-sama kita beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah ya ibadah kepada Allah SWT. Kecuali kata para ulama itu urgen atau penting, atau kalau misalnya nggak dipotong itu berbahaya, itu lain lagi. Itu berarti dalam keadaan darurat. Tapi itu tentunya jarang.
Maka ini di antara beberapa poin ya yang disebutkan di sini yang berkaitan dengan perkara kurban ya. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya orang yang berkurban dianjurkan dia untuk memakan hewan kurbannya dan kemudian sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin dan sebagiannya dihadiahkan kepada tetangga saudaranya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa hal ya yang berkaitan dengan ibadah kurban yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan kita untuk kita laksanakan di tanggal 10 Zulhijjah bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki, dan juga tentunya dianjurkan kita untuk berpuasa ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kalau kita mampu semuanya, kalau tidak sebagiannya, atau minimal di hari Arafah ya, di tanggal 9 Zulhijjah. Ini tentunya dianjurkan karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, Allah Ta'ala alam ini. Nah, yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ya urunan yang lebih dari 7 untuk sapi, maka itu tidak disebut berkorban ataupun kambing, hanya untuk satu orang. Kalau tadi disebutkan urunan 25 orang dikumpulkan satu orang 100.000 terkumpullah 2.500.000, maka itu tidak disebut kurban dia. Tapi itu disebut dia mungkin bersedekah. Bersedekah daging, ya, dia beli 25 orang ini, dikumpulkannya uang 100.000, dibelinya kambing, kemudian dia sembelih, kemudian dia bersedekah dengan daging tersebut. Itu namanya bersedekah, bukan ibadah kurban. Maka ibadah kurban kepemilikannya itu yang disebutkan at-tasyrik tadi, kepemilikannya hanya untuk satu orang. Iya, kalau kita berinfak, kita nggak boleh, itu terserah orang yang berinfak, nggak boleh kita mendikte dia. Nah itu, kamu saya kasih uang 2.500.000 dengan syarat kamu kurban, itu enggak sedekah namanya, itu enggak infak namanya. Infak itu kamu kasih saya uang, terserah saya, mau saya belikan HP, mau saya belikan, terserah. Itu namanya pemaksaan dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik. Walaupun bagus. Tapi itu bukan namanya kita bersedekah. Bersedekah kita kasih orang itu. Terserah dia. Mau dia belikan makanan, mau dia belikan beras, mau dia belikan daging. Ini saya kasih kamu uang 2.500.000. Gitu.
Itu namanya benar-benar sedekah. Itu namanya sedekah. Nah, itu takutnya namanya hilah, akal-akalan namanya itu nanti. Supaya ini dianggap. Jadi kalau sekedar menganjurkan saja boleh, tapi kalau kamu harus, nah itu harus itu yang nggak boleh. Ya kita namanya bersedekah, Pak. Ngasih orang, ya sudah ngasih orang, nggak ada embel-embel di belakangnya. Sekedar menganjurkan, silahkan. Tapi ya kamu kasih uang saya 2.500.000, beras saja belum ada, beli beras saya. Ngapain beli kambing? Makan aja belum saya nih. Nah, jadi kalau dikatakan itu sedekah, serahkan kepada yang bersangkutan, dia yang berhak mengatur itu. Dia lebih paham kan, ini buat saya, buat apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ya, berkorban tentunya ya di zaman kita boleh saja, ya boleh di zaman dulu juga, enggak mesti ya. Artinya bisa jadi seorang istri lebih kaya daripada suaminya, bisa jadi. Kalau di zaman sekarang mungkin karena memang dia bekerja, di zaman dahulu bisa jadi perempuan itu lebih kaya, kenapa? Karena dia dapat warisan dari orang tuanya. Dapat warisan. Orang tuanya meninggal, dia dapat warisan. Perempuan itu. Suaminya lebih miskin ya, daripada dia. Maka boleh seorang ya. Bolehkah seorang dia suami berkorban, istri juga berkorban? Boleh. Atau sekarang ya sudah, suaminya enggak berkorban, enggak ada uang. Istrinya yang berkorban, boleh. Atas nama dia, tapi si istri seharusnya meniatkan juga sebagaimana kalau suami berkorban. Gimana niatnya? Ya Allah, ini terima. Saya niatkan ini atas nama saya dan suami dan keluarga dan anak-anak, gitu. Jadi tetap dia meniatkan kurban itu untuk dia dan keluarganya. Itu lebih utama. Bukan untuk dia sendiri, itu lebih utama. Jadi dia mengikutkan keluarganya dalam hal pahala, bukan dalam hal kepemilikan. Kalau pemilikan, ini punya saya nih Bang, gitu kan? Ini kambing saya nih, iya. Tapi pahala, abang boleh ikut, nah, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mana yang lebih utama, kambing atau sapi 7 orang? Ya, para ulama, wallahu ta'ala, para ulama mengatakan lebih utama kambing. 1 ekor, seorang berkurban dengan kambing 1 ekor itu ya sebagian para ulama mengatakan lebih utama ya kambing 1 ekor dibandingkan seorang yang dia urunan 7 orang 1 sapi. Tapi kalau satu-satu tentunya sapi lebih utama. Maksudnya 1 orang sapi, 1 orang kambing. Tentunya sapi lebih utama. Tapi urunan tentunya ya sebagian para ulama mengatakan yaitu kambing 1 ekor itu lebih utama daripada 7 orang urunan sapi. Nah, Allah Ta'ala. Nah, di sini dulu. Yang mana kontradiksi? Ya, di sini kan Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal maka terputus seluruh amalannya, terputus dia. Dia sudah meninggal. Karena dia nggak bisa lagi beramal kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Dia bersedekah misalnya membelikan karpet ini, selama orang itu masih sholat memakai karpet ini mengalir pahalanya. Kemudian
Aw ilmin yuntafa'u bihi, ya dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dia ngajarin orang misalnya baca Al-Qur'an, selama orang itu baca Al-Qur'an dia dapat pahala. Atau walidin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Itu yang memberikan faedah buat dia. Selain itu maka berarti apa? Enggak memberikan faedah. Makanya hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya itu tidak sampai. Kenapa? Karena sedekah itu kurban itu tidak termasuk sedekah jariyah, tidak termasuk ilmu yang bermanfaat, tidak termasuk doa. Berarti kan ini di luar dari yang mengalir pahalanya yang bisa sampai itu cuma 3 ini, sepakat seluruh para ulama itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Di dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i yang paling tegas yang mengatakan tidak sampai bersedekah ataupun berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, kecuali wasiat. Kalau wasiat beda. Ketika orang tua mewasiatkan, aku nanti tolong berkorban atas nama aku kalau aku selama hidup tidak bisa berkorban. Nah, jadi dalam hal ini justru hadis itu menjadi dalil yang mengatakan bahwasanya tidak sampai. Dan memang makanya Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Nabi tidak melakukan itu secara khusus, tapi secara umum ada tadi, yaitu Nabi SAW mengatakan, ya Allah terimalah ini kurbanku dan kurban keluargaku dan umatku. Nah, kata umat disinilah menjadi dalil bagi sebagian para ulama tadi mengatakan sampai. Kenapa? Umat ini menjadi 2. Umat yang hidup ketika itu dan umat yang sudah meninggal ketika itu. Berarti masuk dalam hal ini. Ini menjadi dalil. Ya. Tapi kan ini mengikut. Jadi Nabi berkorban untuk beliau dan keluarga dan orang dari umat beliau. Artinya kita meniatkan untuk kita dan keluarga kita yang masih hidup atau sudah meninggal. Itu ikut. Mudah-mudahan dapat pahala mereka. Sebagaimana tadi. Tapi tidak yang disebutkan para ulama yang tidak sampai itu secara khusus saya beli kambing 1 ekor hanya khusus nama untuk datuk saya yang sudah meninggal. Nah, itu yang tidak. Yang mayoritas para ulama mengatakan tidak. Ya, tapi mazhab Imam Ahmad mengatakan sampai. Karena mengkiaskan. Ya, jadi dalam hal ini memang ranah khilaf yang hendaknya ya kita dalam hal ini berlapang dada. Nah, wallahu a'lam. Nah, mampu itu adalah kalau seorang sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya. Apa kebutuhan primer? Primer itu ada 3 kita. Sandang, papan, pangan. Maka kalau kita sudah terpenuhi makan, pakaian, tempat tinggal. Dan pakaian, pangan, ya makan, kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal itu nggak harus punya. Yang penting dia punya tempat tinggal. Ada tempat dia ini, bukan harus punya. Karena kalau harus punya, banyak orang yang nggak punya. Jadi apa? Yang penting dia punya tempat berteduh. Ada dia. Walaupun dia punya, memiliki, atau dia ngontrak. Maka dalam hal ini, jika seorang mampu dia memenuhi kebutuhan dia, 3 ini terpenuhi, berarti dia sudah mampu namanya. Tapi kalau dia masih kekurangan, berarti dia miskin. Contoh paling sederhana begini, kalau seorang memiliki 1 istri 5 anak misalnya, pengeluaran dia satu bulan 5 juta, penghasilannya cuma 4 juta, berarti miskin dia. Dia berhak mendapat zakat dia. Walaupun gajinya 4 juta. Tapi pengeluarannya 4,5 juta. Masih boleh dikasih 500.000 tiap bulan dari Basnas. Berarti miskin dia. Tapi kalau dia pengeluaran dia 4 juta, kemudian penghasilannya 4 juta, cukup. Berarti dia orang berkecukupan. Kalau penghasilannya 4,5 berarti sudah berlebih dia. Jadi dilihat dari sisi
pengeluarannya, termasuk pengeluaran di sini tentunya di zaman kita ya, pendidikan. Karena pendidikan juga di zaman sekarang sangat mahal. Yang kadang lebih mahal daripada makan sehari-hari kadang. Nah, itu termasuk tentunya. Jadi seorang itu dilihat mampu kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dia, baik kebutuhan makan, ya pangannya, makan, tempat tinggal, pakaian, termasuk di sini pendidikan dan sebagainya, kesehatan. Itu kalau dia mampu memenuhi kebutuhan dia maka dia dianggap mampu. Kalau tidak, dia masih kekurangan maka dia berhak mendapatkan zakat, berarti dia masih miskin. Nah, wallahu taala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.